Halo, selamat bertemu lagi dalam perkuliahan jaringan saraf tiruan dengan materi unsupervised learning. Dalam hal ini kita akan membahas tentang coherent neural networks. Di dalam coherent neural networks ini, itu merupakan suatu metode clustering yang diusulkan oleh Rodrigo Cohen pada tahun 1982. Secara sederhana, neuron jenis ini terdiri atas sekumpulan neuron yang akan melakukan suatu grouping dari data yang tidak ketahui menjadi suatu klaster tertentu. Jadi dalam klaster ini, itu pada intinya sama, bahwa dia akan menentukan vektor weights, kemudian dari vektor weights itu akan mencari jarak terdekat dengan input vektor. Jadi jarak yang terdekat dengan input vektor itu akan didefinisikan sebagai pemenang atau sebagai klaster. Kemudian data atau weights yang menjadi pemenang itu akan diupdate menggunakan formulasi tertentu. Nah, ini akan dilakukan secara berulang sebanyak data yang diinputkan ke dalam neuron tentu dengan jumlah epoks yang telah didefinisikan. Dari arsitektur bahwa coherent neural networks ini secara sederhana terdiri atas input dan output yang akan saling berkompetisi untuk menjadi pemenang. Jadi setiap input itu akan dihitung distance-nya dengan weights yang kita berikan, kemudian weight pemenang akan diupdate. Sedangkan weight yang tidak menjadi winner itu tidak diupdate. Pengupdateannya menggunakan basis data inputs dan learning rates dan damping learning rate tertentu. Ini modelnya bisa seperti ini dan bisa seperti model W. Jadi dia ada input, kemudian di sini akan dilakukan suatu proses clustering. Algoritmanya sederhana sebetulnya. Jadi pertama kita menginisialisasi weights. Weights di sini itu bisa diinisialisasi dengan 3 cara. Bisa dengan fixed value, artinya suatu nilai suatu nilai rentang tertentu yang kita berikan. Bisa juga dengan memilih secara acak dari input yang diberikan. Kemudian yang ketiga itu bisa dengan weights yang nol atau di-set sebagai weights nol. Kemudian learning rates kita tentukan sesuai bagaimana mestinya, bahwa dalam neural network learning rates itu berentang dari 0,1 sampai 0,9. Kemudian langkah berikutnya, selama proses berhenti belum terpenuhi, maka setiap input itu akan dihitung jarak dengan weights yang kita berikan. Kemudian dari vektor input, jarak dari vektor input terhadap weights-nya, kemudian dicari jarak yang minimum. Maka jarak minimum akan dinyatakan sebagai pemenang. Maka dalam hal ini, weights yang diupdate adalah weights yang berkorelasi dengan jarak minimum tersebut atau weights pemenangnya. Kemudian kita perbaiki learning rates. Jadi learning rates ini didamping dalam biasanya itu 0,5 kali alpha. Selalu dikurangi, setiap epoks akan dikurangi. Kemudian tes kondisi, jika tes kondisi sudah terpenuhi, maka proses pelatihan berhenti. Nah, ini contoh diberikan suatu data seperti ini. Jadi data inputnya adalah ada 2 variabel X1 dan X2 dengan nilai seperti ini. Jika kita plot, kita akan membentuk seperti ini. Ya. Kalau dilihat secara visual, data ini itu bisa di clustering dengan cara sederhana. Yaitu mungkin saja ini akan menjadi clustering 1, dan di sini akan menjadi clustering yang kedua. Nah, bagaimana coherent ANN melakukan itu? Jadi pertama, parameter yang kita tetapkan adalah learning rates. Di sini kita pilih learning rates-nya sama dengan 0,6. Ini. Kemudian maksimum epoch kita pilih 10. Kemudian damping-nya dari learning rates itu sebesar 0,5. Nah, maka data yang di-clustering akan diinputkan satu persatu untuk digunakan untuk menentukan clustering, menentukan bobot atau mengadit bobot yang kita berikan di awal. Nah, di sini bobotnya adalah sifatnya fix. Fix artinya baik bobot pertama W1 maupun W2 itu sama atau sebesar 0,5.
Nah, bobot awal ini itu bisa ditentukan dari kalau data inputs-nya dalam neural networks itu adalah range-nya 0 sampai 1, maka dipilih aja bobot fix-nya itu di tengah-tengah, itu 0,5. Nah, maka ketika data pertama masuk ke dalam sistem, itu data pertama itu adalah itu, maka data pertama ini akan dihitung distance terhadap weights yang kita berikan. Jadi weights-nya tadi 0,5, 0,5, maka 0,5 kurang 0,1 kuadrat, kemudian ditambah dengan 0,5 dikurang 0,1 kuadrat dapat 0,32. Terhadap bobot kedua juga dihitung jaraknya menghasilkan bobot yang sama. Nah, ini kemudian dipilih, di-sort, maka jika bobotnya kebetulan bobotnya sama, maka yang dipilih adalah yang paling pertama. Maka di sini maka jarak terkecil itu terletak pada bobot pertama. Karena jaraknya pertama sama, maka yang dipilih yang muncul pertama. Maka weight 1 diupdate. Weight 1 0,5, rumusnya adalah ini, weight baru itu sama dengan weight lama, ditambah alpha dikali XI dikurangi weight. Jadi 0,5 lamanya ditambah 0,6 dikali 0,1 inputnya dikurangi 0,5 weight yang lama. Maka dapat 0,26, dapat 0,5. Nah, bobot kedua itu tidak diupdate karena yang menjadi pemenang di sini adalah bobot pertama. Maka hanya bobot pertama yang diupdate. Kemudian data kedua masuk. Sama, maka data kedua masuk itu dari ini 0,2, 0,2. Maka jarak dengan bobot pertama itu menjadi 0,26 dan 0,2. Maka dihitung 0,6 dikurang 0,2 ditambah 0,6 dikurang 0,2 dapatnya 0,072. Maka bobot faktor input terhadap bobot kedua itu jaraknya kita dapat 0,18. Kita lihat di sini maka jarak terpendek adalah pada bobot satu. Maka bobot pertama diupdate lagi dengan rumus yang sama dengan ini. Kita dapatnya 0,224 dan 0,224. Berikutnya, ketika data ketiga masuk, yang mana data ketiga adalah itu. Data ketiga ini, kita hitung bobot terhadap pertama. Bobot pertama tadi adalah 0,224. Hitung dapatnya ini. Kemudian terhadap bobot kedua, itu jarak yang dapatnya ini. Maka kita lihat lagi mana jarak terpendek. Tetap ada di bobot pertama. Maka dengan demikian, maka W1 juga diupdate. Sehingga kita dapat seperti ini. Oke. Nah, ketika data keempat masuk, data keempat, maka data keempat itu adalah 0,5 dan 0,3. Maka kita hitung bobot jarak dengan bobot pertama terhadap bobot pertama dapatnya sekian, dan jarak terhadap bobot kedua dapatnya sekian. Maka di sini kesimpulannya terbalik. Kesimpulannya adalah jarak terpendeknya ada pada bobot kedua. Maka bobot kedua diupdate. Diupdate menjadi dapat 0,5 dan 0,38. Ini. Kemudian bobot kelima itu data kelima masuk. Data kelima adalah ini. Maka kita dapat melakukan cara yang sama dengan sebelumnya. Jadi data kelima dihitung jarak antara bobot pertama dapatnya sekian terhadap jarak kedua dapatnya sekian. Maka jarak terkecilnya adalah 0,001 atau bobot kedua. Maka bobot kedua diupdate dengan cara yang sama menggunakan rumus seperti ini, kita dapatnya seperti ini. Dan terakhir, di epoks pertama hanya ada 6 data, maka data ke-6 terakhir akan masuk. Kemudian dengan cara yang sama kita hitung data ke-6 yang ini 0,2, 0,4 terhadap bobot pertama dapatnya 0,06. Kemudian terhadap bobot kedua dapatnya 0,05. Maka data ini itu pemenangnya adalah bobot kedua. Dengan demikian maka bobot kedua itu diupdate menjadi sini. Nah kemudian alpha itu atau dampingnya itu sekitar alpha 0,5 dikali learning rate yang pertama. Nah ini akan digunakan untuk mengurangi learning rate di epoks kedua. Maka pada epoks kedua learning rate-nya akan menjadi 0,6 dikurangi 0,3 sama dengan 0,3. Nah, itu untuk epoks pertama. Kemudian setelah dilakukan proses secara berulang hingga epoks 10, maka kita akan mendapatkan weight seperti ini. Maka weight ini itu akan digunakan untuk mengcluster data ini.
maupun data input baru yang masuk ke sistem. Nah, dimisalkan di sini ada data ketiga yang masuk, sejenis misalkan 0,3, 0,1, maka data ini termasuk klaster yang mana? Maka bisa kita gunakan weights ini, kita hitung jaraknya terhadap weights itu, kita dapatkan bahwa data ini itu masuk ke klaster pertama. Kenapa klaster pertama? Karena jarak terpendeknya terhadap klaster pertama. Nah, bagaimana kalau misalkan datanya adalah 0,35 dan 0,15? Caranya sama, bahwa 0,35 di sini 0,219 dikurangi 0,35 dikuadratkan ditambah 0,1351 dikurangi 0,15 kuadrat. Kemungkinan besar masih masuk ke klaster. Ya. Nah, ini bisa disimulasikan. Nanti kita lihat. Saya pakai misalkan octaplayer. Octap sederhana saya pakai. Misalkan saya punya weights-nya. W-nya adalah seperti ini. Itu saya anggap ini adalah W1-nya sama dengan saya menganggap sebagai vektor 0,2190 0,3424. Itu kemudian saya kasih W saja biar enak. Kemudian 0,1351 kemudian 0,3754. Tadi disebutkan misalkan jika data baru masuk, data X new, saya katakan X new itu sama dengan 0,35 dan 0,15. Kita diminta mengcluster data ini. Caranya kita hitung distance-nya. Distance pertama itu adalah kalau kita menggunakan norm, bisa menggunakan norms itu adalah sama, norm itu sama dengan L2 atau Euclidean distance. Norms dari W pertama 1 itu 1 dikurangi dengan XN. Saya dapat distance-nya adalah ini. Kemudian distance kedua artinya distance W2 terhadap XN. Itu sama dengan norm dari W dalam kurung 2 dikurangi XN. Kalau dilihat dari sini, maka distance 1 itu lebih kecil dari distance 2, maka kesimpulannya adalah data input tadi, yaitu di 0,35 dan 0,15, itu masuk ke klaster data pertama. Oke? Itu. Kemudian kita lihat bahwa dari data input yang tadi, yang saya gambarkan seperti ini, ternyata di sini, dengan initial weight fixed value, yaitu sama dengan 0,5, saya bisa mendapatkan dua klaster atas data ini, yaitu klaster pertama warna merah dan klaster hijau. Kemudian dengan initial weights-nya random itu adalah saya pilih salah satu dua weights itu secara acak dari data input ini sebagai weights. Maka saya mendapatkan klaster juga dua, yaitu klaster hijau dan klaster merah. Namun posisinya saja yang terbalik. Nah, ini kan tergantung pada data random. Nah, bagaimana kalau kita implementasikan untuk data yang relatif banyak? Nah, ini lebih besar dengan variasi yang cukup banyak. Kalau kita plot data ini, itu menjadi seperti ini. Nah, kita minta klaster menjadi 3. Ketika kita gunakan klaster 3 dengan weights fixed misalkan, kita bisa mendapatkan data. Nah, ini bisa kalau dilihat dari sini, ini ya, ini menjadi ini. Nah, data sekitar ini itu dianggap klaster pertama, dan data di sekitar ini itu dianggap klaster kedua, dan data sisanya ini itu dianggap klaster ketiga. Nah, kita lihat menggunakan suatu harga komponen tadi itu bisa kita dapatkan seperti ini, ya, outputnya. Nah, bagaimana kalau
algoritma itu diimplementasikan ke dalam suatu code misalkan. Saya gunakan di sini adalah sebagai basis saya melakukan suatu pelajaran ini. Saya gunakan Okta, maka simpel saja sebetulnya. Misalkan untuk data cohonent clustering ya. Ini saya definisikan datanya dulu. Kemudian dari sini saya gambarkan, saya plot data inputnya. Itu kemudian saya tentukan set parameternya. Misalkan maksimum export-nya 20, alfanya 0,6, dumping alfanya 0,5. Ini digunakan untuk mengurangi nanti. Clusternya misalkan 2, init weights-nya saya definisikan kalau dia 0 manual itu saya set 0,5 sesuai dengan contoh tadi. Kalau dia random, itu saya pilih random dari data input. Jadi acak saya pilih dari data inputnya sebanyak sejumlah cluster yang diberikan. Kemudian yang terakhir saya berikan yang ketiga itu kalau zero, artinya weights-nya itu selalu di set 0. Nah, kemudian selanjutnya adalah proses clustering. Proses clustering itu diputar sebanyak efforts, kemudian dari masing-masing data input masuk itu kita hitung distance-nya. Kemudian dari distance itu kita sort, kita pilih jarak terpendek. Maka misalkan di sini jarak terpendek adalah clusternya menjadi C, maka weight C saja yang diupdate. Artinya weight yang menjadi pemenang. Di sini disebutkan XI belong to class C. Ya, maka cluster I itu sama dengan C. Itu, kemudian alfanya itu di dumping sebanyak alfa sama dengan alfa dikurang di alfa kali alfa. Jadi di alfanya ini bisa diotak-atik parameter ini. Anda bisa menurunkan alfanya, learning rate-nya misalkan kalau semakin tinggi semakin cepat, semakin pendek semakin kecil semakin lama proses konvergennya. Maka setelah selesai maka tinggal diplot. Ini itu dari data itu sederhana sekali sebetulnya implementasinya, tidak ada yang ribet, tinggal menghitung distance, kemudian distance terhadap weights tentunya, kemudian dipilih jarak terpendek melalui suatu teknik sorting. Itu kemudian hasil weights cluster tadi itu kita plot seperti ini sebanyak clusternya berapa. Nah, misalkan saja contoh pertama itu adalah contoh yang data yang kita berikan di contoh tadi. Itu kalau saya hitung menggunakan rumus ini, misalkan saya sekarang ganti alfanya dan 0,3 ya, 0,3 dengan dumping 0,2. Kita running, ini hasilnya berapa? Nah, ini hasilnya bisa seperti ini. Jadi tidak selalu menghasilkan hasil yang bersesuaian. Di sini kemungkinan besar ada weights yang letaknya di sekitar ini, kemudian sisanya di tengah ini. Ini bisa dijadikan 2 klaster juga, tetapi rasa-rasanya ini kurang pas karena kemungkinan ini menjadi 1 klaster. Bisa Anda otak-atik parameternya. Kan? Kita naikkan lagi ini menjadi 0,6, 0,5 lah. Ini masih tetap seperti ini. Nah, kita lihat sekarang weights-nya pakai apa? Ini weights-nya pakai 0. Nah, kalau weights-nya kita pakai yang 0 atau fix gitu, gimana hasilnya? Kita running. Jadi seperti ini. Jadi clustering itu karena tidak ditahu kelasnya, maka hasilnya tidak fix tunggal. Ini bisa bermacam-macam. Jadi di sini misalkan dikasih 0,3, ini sangat bergantung pada dumpingnya. Nah, ini tetap menghasilkan itu. Kemudian kalau tadi adalah 0,6, ini 0,5, hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya bisa menjadi seperti ini. Nah, ini parameter ini itu bisa Anda otak-atik. Kita bisa menentukan distance di sini itu bisa divariasikan. Distance yang ini ya. Distance itu ada banyak, ada cosine, ada Minkowski, ada city block.
itu bisa diotak-atik distance-nya sehingga bisa menghasilkan variasi. Nah, ini ada di slide itu ada contoh. Hasilnya bisa kita variasi. Ini contoh latihan. Nah, ini adalah data obat medicine. Jadi kita punya data obat seperti ini dan diminta untuk mengcluster dari kedua data ini berdasarkan atributnya variabel X itu dan Y. X-nya itu adalah width, berat dari obat itu, dan Y-nya itu adalah pH. Oke, jadi X-nya width dan Y. Obat A, atribut X-nya 1, pH-nya 1. Dan kita diminta untuk mengcluster kedua obat ini. Nah, kalau kita gunakan rumus formulasi yang tadi, misalkan saja di tab tadi, nanti datanya kita definisikan menjadi data obat seperti ini. Kemudian ini saya matikan. Ini saya matikan. Itu klasternya saya ganti 2, inputnya sekian, tapi saya pakai adalah data manual. Jadi error. Jadi weights itu semuanya difixkan 0,5 dari data ini. Ya. Nah, sekarang kita bisa run. Nah, ini kalau kita bandingkan, ini inputnya, maka ini outputnya. Dari input ini dan output ini itu bisa kita clustering itu menjadi 2, yaitu data hijau dan data merah. Nah, kalau kita lihat dari data input ini, mungkin ini sangat jelas bahwa kita bisa mengcluster data ini dan data ini. Nah, itulah proses dari clustering atau unsupervised learning pada jaringan neural networks jenis coherence ya. Mudah-mudahan ini dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Slide dan code saya akan upload di Berajah serta video ini agar bisa dipahami atau dipelajari secara berulang. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.